Firman Tuhan lebih berharga daripada permata. Saya siap terima firman Tuhan yang lebih berharga dari permata malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai ayat 49. Kita lihat kitab Kisah Rasul pasal 42. Kisah Rasul pasal 13 ayat 42 sampai 49. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Next. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ayat 49. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah firman Tuhan lebih berharga dari permata. Dan salah satu bentuk ibadah adalah kita datang ke rumah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, Raja Israel. Seperti kita datang di ibadah Zoom ini adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Mazmur 122 ayat yang pertama berkata, Mazmur 122 ayat yang pertama berkata, nyanyian syara Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud melihat pergi ke rumah Tuhan lebih berharga daripada kedudukannya, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga daripada daerah kekuasaan ekspansi. Itu menjadi sukacitanya Daud. Sukacitanya Daud lebih kepada mencari Tuhan atau pergi ke rumah Allah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya begini, apakah ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu datang dengan sukacita atau kalau Bapak Ibu datang dengan terpaksa? Ya. Ada banyak orang yang ketika mereka mengejar permata, mengejar hal-hal dunia, penuh dengan sukacita. Tapi ketika datang kepada Tuhan, datang dengan duka cita. Haleluya. Kekuatan ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan, bukan pada liturginya. Bukan pada itu. Bukan pada pujian, bukan pada penyembahan, bukan pada tata cara. Bukan pada mereka yang terlibat pada ibadah itu. Tetapi kekuatan pada ibadah ada pada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kekuatan pada ibadah ada pada firman Tuhan. Tidak ditentukan oleh celebration, itu cuma pernak-pernik. Tapi kekuatan sebuah ibadah ada pada firman Tuhan. Jadi ketika kita datang, kita nggak cari yang lain lebih dulu. Kita mau cari firman Tuhan. Kenapa? Karena itu lebih berharga daripada permata.
Amin. Kenapa tema kita firman Tuhan lebih berharga daripada permata? Karena yang pertama, kekuatan dan kuasa firman Tuhan itu berada pada beritanya. Sekali lagi, kekuatan dan kuasa firman Tuhan berada pada beritanya. Kisah para Rasul 13 ayat 41. Kisah Rasul 13 ayat 41. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan, ya garis itu ya, suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Kalau suatu pekerjaan yang tidak kamu percayai, jika diceritakan kepadamu, berarti berita yang memproklamirkan perkara-perkara yang ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kekuatan dan kuasa firman Tuhan berada pada beritanya. Berita apa? Berita yang ajaib, berita yang besar, berita-berita yang spektakuler, dan itu dikerjakan oleh firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya permata, Bapak Ibu hanya simpan untuk Bapak Ibu lihat, atau Bapak Ibu hanya pakai untuk diri Bapak Ibu, tidak untuk semua orang lihat. Tapi ketika firman Tuhan kita kejar, itu dampaknya bunyinya bisa seluruh dunia tahu. Orang lain bisa menikmatinya. Dan perkara-perkara ajaib dan besar, Tuhan perlihatkan juga dalam Alkitab kepada Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Keluaran 33 ayat 18. Ada satu orang ibu di sini dan satu orang bapak di sini yang hadir di sini. Anda punya mah akut. Dan ketika Anda sedang dengar firman Tuhan ini, Tuhan sembuhkan Anda sempurna. Mahmu sempurna. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa mahmu sempurna. Ibu, bapak dan ibu kalau sakit mah itu biasanya naik sampai tenggorokan, bahkan asamnya itu keluar dari mulut Anda. Hari ini Roh Kudus berkata, aku sudah sembuhkan mereka. Mereka telah berseru kepadaku bertahun-tahun, dan hari ini kesembuhan terjadi bagi Anda. Sembuh dalam nama Yesus. Keluaran 33:18 berkata, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, Tuhan perlihatkan kepada Musa. Kalau Tuhan perlihatkan kepada Musa, maka dalam tahun zaman kasih karunia ini, Tuhan juga akan perlihatkan perkara-perkara besar, perkara-perkara mulia, perkara-perkara ajaib yang lebih berharga daripada permata kepada orang percaya. Sampai hari ini, Tuhan masih menyatakan perkara ajaib, perkara besar di zaman kita ini. Bapak Ibu tulis di situ. Saya akan mengalami perkara ajaib, perkara besar di hidup saya karena firman Tuhan. Katakan amin 100 miliar kali. Tulis amin 100 miliar kali. Bapak Ibu tulis di situ. Sampai hari ini, Tuhan masih menyatakan perkara ajaib dan besar di hidupku, di keluargaku, di bisnisku, di pekerjaanku. Berita apa? Kalau kekuatan firman, itu ada pada beritanya. Berita yang berisi keselamatan dari kebinasaan. Hari ini orang berkata, hands up, menyerah. Situasi tidak mungkin untuk saya berharap. Saya beritahukan keselamatan itu paket. Keselamatan itu tidak eceran. Keselamatan itu paket. Kisah Rasul 13:47 berkata begini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ada satu ibu datang di tempat ini, 3 minggu yang lalu, Anda dengar suamimu berkata, kita cerai. Dan engkau sedang dalam ketakutan. Tapi hari ini aku usir setiap roh perpecahan ini, roh perceraian ini, out dalam nama Yesus. Dan aku katakan, kemudian kembali mereka dipersatukan oleh Tuhan. Perbedaan ini dipersatukan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
Kisah Rasul 13:47 dengan jelas berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang, bukan bagi satu bangsa, bukan bagi satu kota, bukan bagi satu provinsi, tapi all nation, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Wow. Berita apa yang perlu Bapak Ibu bawa? Berita yang berisi keselamatan dari kebinasaan. Tuhan mau kita sebagai orang percaya bukan hanya dengar firman, tapi bawa berita firman, berita keselamatan. Nah, saya percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Katakan keselamatan, tulis keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Diberikan gratis bukan karena murahan, saking mahalnya diberikan gratis kepada kita. Karena itu lebih berharga daripada permata. Dan ada banyak orang yang tidak menghargai anugerah ini. Zaman ini disebut zaman anugerah, zaman gereja disebut zaman anugerah. Zaman anugerah juga disebut zaman Roh Kudus. Dan keselamatan adalah anugerah. Dan itu lebih berharga daripada permata apapun. Kalau kita bisa menghargai keselamatan, menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka Bapak Ibu adalah orang yang tahu menghargai pemberian Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-28 berkata, bagaimana cara kita menghargai anugerah ini? Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Itulah anugerah. Yang harusnya kita mati, tapi dia mati untuk kita. Dia korbankan diri. Kata yang dipakai adalah korban. Memberi sampai sakit, bahkan ini memberi sampai mati. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ya. Untuk apa saudara? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Katakan saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara perhatikan ayat Ibrani 9 ayat 28. Bicara tentang sebuah paket keselamatan diberikan, kemudian ada lagi sebuah paket yang diberikan adalah paket anugerah diberikan. Zaman ini, dan itu lebih berharga dari permata, jangan gantikan dengan apapun. Jangan gantikan dengan hal-hal dunia. Karena itu Daud, dia berkata begini, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Allah. Dia sangat menghargai pengorbanan Kristus, sangat menghargai yang namanya anugerah. Ingat, anugerah itu ada batasnya. Ya. Anugerah itu ada batasnya. Haleluya. Amin. Ketika Yesus datang, maka zaman anugerah selesai. Karena selama ada waktu, pergunakan waktu ini dengan baik. Makanya betapa kasihnya Tuhan ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda minta ampun, diampuni. Ketika Anda salah, Anda datang minta ampun, Anda diampuni. Itu zaman anugerah. Pada masa perjanjian lama, sekali salah, tidak ada pengorbanan lagi. Dan saudara perhatikan begini, ketika Lucifer, setan itu buat kesalahan, nggak ada pengampunan bagi dia, nggak ada kesempatan kedua. Keselamatan adalah bagi siapa saja. Bagi Bapak Ibu, bagi anak-anakmu, bagi tetanggamu, bagi teman kerjamu, bagi rekan bisnismu, bagi siapa saja. Galatia 3:28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Kristus. Wow. Keselamatan bagi siapa saja. Bagi semua orang. Kekuatannya ada di mana? Ada di beritanya. Bapak Ibu tahu bahwa harta terbesar yang ada dalam gereja sebenarnya bukan gedung. Bukan. Bukan saldo yang banyak di bank. No. Bukan. Bukan alat musik yang canggih. Juga bukan. Harta terbesar yang Tuhan punya dalam gereja adalah jiwa-jiwa. Adalah Anda dan saya.
Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar, harta terbesar yang Tuhan punya di dunia ini bukan langit bumi, bukan emas permata, tapi saya. Anda harta terbesar. Yesaya 43 ayat yang ketiga dan 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Kita ini berharga. Bahkan Tuhan berkata, aku ganti satu benua dengan engkau. Aku memberikan Ethiopia ganti engkau. Saking berharganya. Afrika itu adalah diidentik dengan permata-permata yang mahal. Nah, saya beritahukan kepada saudara bahwa Anda dan saya berharga dan Yesus mati. Firman Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Wow, keselamatan adalah bagi siapa saja. Dan iman adalah tangan untuk meraih keselamatan. Bahkan saya katakan iman adalah mata uang untuk Anda dan saya dapat segalanya yang ada dari surga. Ketika Anda punya iman, Anda dapat segalanya. Ketika Anda punya iman, maka Anda akan dimanjakan oleh sorga. Yohanes 3:16 dengan jelas berkata, iman adalah tangan untuk meraih keselamatan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa Anda sedang datang di tempat ini, dan Anda mengalami yang namanya COVID-19. Sudah beberapa hari ini. Tapi saya katakan kepada Anda, Roh Kudus bicara kepada saya, 2 hari ke depan, mulai hari ini dan besok, terjadi yang namanya speed recovery, kesembuhan dengan cepat untuk Anda. Ketika Anda ngetes lagi, maka hasilnya akan keluar negatif. Ketika Anda tes lagi, hasilnya akan keluar negatif. Hasilnya negatif. Dalam nama Yesus Tuhan. Iman adalah mata uang untuk Anda beroleh kesembuhan. Untuk Anda beroleh keselamatan. Sekali lagi saya katakan keselamatan itu paket. Dalamnya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada janji, ada terobosan, ada segalanya. Keselamatan bukan eceran. Keselamatan itu paket. Yang kedua, kalau kekuatan firman ada pada beritanya. Yang kedua, kekuatan dan kuasa firman Tuhan berada pada reaksinya dalam hati manusia. Karena itu berharganya seseorang bukan karena apa yang dia pakai. Berharganya seseorang bukan karena dia punya rumah yang baik, bukan punya rumah yang bagus, bukan berarti nggak boleh punya rumah yang bagus, nggak dilarang, Alkitab nggak larang. Bukan karena dia punya harta yang banyak, bukan karena apa yang dia pakai, bajunya bermerek, no, bukan karena itu. Karena Tuhan nggak lihat penampilan luar, manusia lihat penampilan luar, Tuhan lihat hati. 1 Samuel berkata, bahwa apa yang dilihat manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pusat perhatian Tuhan di muka bumi ini bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Karena itu kekuatan dan kuasa firman Tuhan berada pada reaksinya dalam hati manusia. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Bapak Ibu tulis di situ. Nilai diri saya tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Katakan amin 200 miliar kali. Haleluya. Haleluya. Nah, jika kita menerima firman Tuhan, kalau apa yang reaksinya di dalam kita, maka apa yang terjadi? Ia menciptakan sukacita lebih daripada kita mendapatkan permata. Kalau Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu dapat firman, ketika Bapak Ibu dalam keadaan terjepit, ketika Bapak Ibu sakit, tiba-tiba firman Tuhan itu jadi rema, maka hal yang pertama yang Bapak Ibu rasakan adalah dia menciptakan sukacita. Dan Nehemia 8 ayat 11 berkata, sukacita karena Tuhan itulah kesembuhanmu, itulah kekuatanmu, itulah pemulihanmu. Wow. Sukacita karena firman Tuhan adalah kesembuhanku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kekuatan dan kuasa firman Tuhan berada pada reaksinya dalam hati manusia. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini, misalnya hari ini kalau Bapak Ibu dapat permata, sukacita enggak? Saya percaya pasti sukacita. Dari muka Bapak Ibu lihat saya mau semua. Haleluya. Kalau hari ini ada orang kasih Anda, ya, emas 20 kilo, cuma-cuma.
Sukacita enggak? Saya percaya lompat-lompat, guling-guling dalam kamar. Ya, sukacita luar biasa. Tapi firman Allah sesungguhnya lebih berharga dari emas 20 kilo. Karena emas 20 kilo ketika diuangkan, sebentar lagi habis. Tapi firman Tuhan membawa Anda dan saya dari hidup natural ini kepada hidup supranatural, bahkan sampai kekekalan. Makanya orang yang tidak menghargai firman Tuhan, itu keterlaluan. Makanya kemarin saya katakan yang tidak menghargai firman Tuhan mati. Menurut 1 Samuel pasal 2, 30, 31. Kisah para Rasul 13:48 berkata, mendengar itu, ketika mendengar murid-murid memberitakan firman, mendengar itu pertama adalah bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Wow. Mereka bergembira bukan karena permata. Mereka bergembira karena memuliakan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengar firman dengan gembira, dengar firman lalu reaksinya gembira, sukacita, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Bapak Ibu akan melihat yang tadinya ruwet, tiba-tiba terobosan Tuhan buat. Yang tadinya tidak mungkin, tiba-tiba mungkin bagi saudara. Katakan amin 1000 miliar kali, berarti 1 triliun. Ya, amennya tambah banyak sekarang. Amin 1 triliun kali. Haleluya. Amin. Wow. Jika kita menolak firman Tuhan, hal itu akan menciptakan iri hati dan hujatan. Makanya saudara lihat orang menghujat firman, orang menghujat orang yang dipakai dengan karunia-karunia. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menghujat. Karunia-karunia Roh Kudus, salah satu yang dihujat adalah karunia nubuatan. Karena mereka berkata bahwa, aduh firman Tuhan sudah genap. Lah karunia nubuatan tidak melanggar firman. Itu firman sendiri. Karunia nubuatan dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus dan untuk dipakai jadi perlengkapan untuk penggenapan nubuatan dan penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Jika kita menolak firman Tuhan, jadinya iri hati. Makanya Bapak Ibu jangan memberitakan firman Tuhan sebagian. Beritakan firman Tuhan seutuhnya. Kalau kita nolak bagian-bagian tertentu, robek saja 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Yang berbicara tentang karunia-karunia, 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Jika kita menolak firman Tuhan, maka kita menolak harta terbesar, saudara. Lebih besar, lebih berharga dari permata. Dan hal itu akan menimbulkan iri hati, hujatan. Seperti yang ditulis oleh Kisah Rasul 13:45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Hari ini Bapak Ibu lihat ada begitu banyak hal. Ini dunianya sudah sangat terbuka, saudara ya. Apa saja Bapak Ibu bisa lihat melalui media daring, media online. Termasuk khotbah-khotbah dan ada pertengkaran di sana. Tapi kalau orang yang tahu kebenaran dan punya Roh Kudus di dalam dia bisa menimbang mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Mana ajaran yang sesat, mana ajaran yang memuliakan Tuhan, mana ajaran yang membangun hanya lari untuk ego dan diri sendiri. Saya beritahukan kepada saudara dalam nama Yesus, bahwa semua firman yang diucapkan harus memuliakan Tuhan. Semua kesembuhan, semua mujizat yang terjadi, semua nubuatan yang dilepaskan harus memuliakan Yesus. Dan jangan lari kepada diri sendiri. Ketika lari kepada diri sendiri, maka kita menolak firman Tuhan. Menciptakan iri hati. Kita akan pikir, kok dia dipakai lebih hebat dari saya, kok dia diberkati ya lebih dari saya. Akan jadi hujat. Saya percaya tidak ada dalam kelompok ini. Karena kita tahu firman Allah lebih berharga daripada permata. Yang ketiga, kalau yang pertama adalah firman Allah, itu ada pada beritanya. Kekuatannya ada pada beritanya. Yang kedua, bahwa firman Allah, Tuhan itu berada pada reaksinya dalam hati manusia. Kalau Bapak Ibu baca firman, datanglah dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah, datanglah dengan penuh sukacita. Datang lebih awal bila perlu. Jangan datang waktu mau doa berkat, saudara. Di kelompok ini tidak ya. Ya, apalagi datang cuma untuk karena nanti mau didoakan, mau dinubuatin. Jangan, di sini juga tidak. Ya.
Tapi saya percaya bahwa saudara yang merindukan firman datang lebih awal. Datang dengan sukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur pasal yang ke-10, dia berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 4. Haleluya. Daud tidak minta 2 hal, 3 hal, tapi 1 hal kuminta kepada Tuhan. Ayat yang keempat kalau nggak salah itu. Mazmur 27 ayat keempat. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar. Ada 5 langkah untuk mendapatkan kekuatan dan kemuliaan dari firman Tuhan. Ada 5 langkah untuk kita mendapat kekuatan, kemuliaan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan lebih berharga daripada permata, maka ada 5 langkah untuk mendapatkan kekuatan dan kemuliaan dari firman Tuhan. Ada orang berkata bahwa kalau dia punya permata, emas, dan sebagainya, maka nilai dirinya naik. Harga dirinya naik. Kalau dia nggak pakai apa-apa, rasanya nggak punya nilai diri, nggak punya harga diri. Nah, itu orang gambar dirinya rusak. Jadi kalau dia nggak pakai sesuatu yang rasanya untuk menambah nilai dirinya, dia merasa kurang. Itu gambar dirinya rusak. Sekali lagi, makanya saya katakan nilai diri kita tidak ditentukan oleh aksesoris yang kita pakai. Tapi ditentukan oleh pengenalan kita dengan Tuhan. Katakan yes and amen. Tulis, yes and amen. 5 langkah ini yang pertama adalah memberi waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. M yang pertama ada 5M di sini. M yang pertama adalah memberi waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang berkata, saya nggak punya waktu, Pak. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya mau berkata bahwa firman Allah lebih berharga dari permata, maka harus memberi waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Waktu yang mana? Apa waktu sisa-sisa? No. Kita memberikan waktu yang terbaik. Amin. Kita punya quality time dengan Tuhan. Memberi waktu yang terbaik dengan Tuhan. Ada orang yang baca Alkitab karena pulang kerjanya sudah capek, kemudian baca Alkitab, bukan dia yang baca Alkitab, Alkitab yang baca dia karena dia tidur di atas Alkitab. Ada yang berdoa karena kecapean, dia nggak berikan waktu dari hatinya yang sungguh-sungguh, sehingga amennya besok jam 8 pagi, karena saat teduhnya kepanjangan, saudara. Tuhan jaga istriku, jaga anakku, jaga suamiku, jaga keluargaku, jaga mobilku, jaga rumahku. Bicara kepada hambamu ini, dia. Ketiduran, amennya jam 8 pagi. Saat teduhnya kepanjangan. Dan saudara dan saya pikir bahwa Tuhan itu seperti satpam, jaga rumahku, jaga istriku, jaga anakku. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang memang lu pikir gua satpam. Nggak punya sebuah keintiman dengan aku. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan malam ini jaga istriku, jaga. Cuma doanya begitu. Anda nggak punya doa keintiman. Anda nggak datang dan Anda katakan, oh I love you. Aku cinta engkau. Anda nggak datang dan memberikan quality time. Memberi waktu membaca firman Tuhan. Datang dan nyanyi, wo cingpai ni. Wo cingpai ni. Wo cingpai ni, wo cu. Wo cingpai ni. Datang menyembah dia, memberi waktu. Membaca, mendengarkan firman Tuhan. Nehemia 8 ayat yang ke-8 berkata, ya, ayat yang ke-9 di situ ayatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas. Dengan diberi keterangan-keterangan. Nehemia 8 ayat 8. Sehingga pembacaan dimengerti. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas. Dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Memberi waktu membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu baca firman, ada waktunya di mana Bapak Ibu duduk dengarkan khotbah. Sehingga ayat-ayat firman Tuhan diberi keterangan oleh Roh Kudus, oleh pengkhotbah, lalu Bapak Ibu mengerti. Makanya orang yang gak pernah ibadah, karakternya nggak bisa dirubah. Sifatnya nggak berubah, karena yang bisa rubah karakter sifat kita adalah firman Tuhan.
Orang yang rajin ibadah, lama-lama sifat karakternya seperti Yesus. Kenapa? Karena dipotong oleh firman Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu jadi deterjen. Amin. 1 Tesalonika 5:27. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ini surat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada 1 dan 2 Tesalonika. Demi nama Tuhan, ayat 27, 1 Tesalonika 5, ayat 27, bukan ayat 7. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Supaya apa? Supaya ada waktu untuk membaca firman Tuhan, ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya satu hari baca 3 pasal, ada kalanya kemudian baca buku-buku rohani, hafal ayat firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan tertentu yang cocok, yang Tuhan bicara cocok dengan hati saya. Dan ada banyak hal yang disingkapkan. Ada kalanya buku-buku rohani saya baca untuk mengerti apa yang selama ini saya belum mengerti, sehingga dimengerti. Harus memberi waktu. Ada kalanya sampai istri saya berkata, suami saya paling suka di kantor. Kenapa? Karena di kantor saya baca banyak buku. Dan dia berkata kepada saya, kamu kalau pulang ke rumah tidak boleh ambil buku satupun. Makanya saya nggak ada buku di rumah, karena kalau pulang di rumah, saya harus banyak dengan istri dan anak-anak. Karena istri saya berkata begini, saya berdoa kepada Tuhan supaya nanti kalau gereja, saya mau minta supaya ada rumah di atas, karena suami saya suka di kantor. Kenapa? Karena dia suka baca di buku di kantor. Karena seorang pengkhotbah harus terus belajar. Namanya memberi makan umat Tuhan. Haleluya. Orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terbelajar. Anda punya S2, S3, kalau berhenti belajar, maka ilmu berubah setiap 2 detik berubah. Berarti 1 minggu aja Bapak Ibu sudah ketinggalan. Yang pertama, M yang pertama, memberi waktu, membaca, merenungkan. M yang kedua, merenungkannya. Merenungkan firman. Memberi waktu, membaca, mendengarkan. Yang kedua adalah merenungkannya. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat. Minta maaf, saya mati lampu di sini. Bapak Ibu tetap dengarkan saya ya. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, haleluya, praise the Lord. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, tidak dikatakan merenungkan siang aja karena malam sudah ngantuk, nggak ada ayatnya. Tapi Alkitab berkata merenungkannya siang dan malam. Dan kata merenungkan dari bahasa Ibrani, yaitu dipakai kata haga, H-A-G-A-H, punya 4 arti, yaitu pikir firman, perkatakan firman, deklarasikan firman, menyanyikan firman, itu namanya merenungkan firman. Jadi ketika Bapak Ibu nyanyikan firman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Anda sedang merenungkan firman. Amin. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, ia seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Anda memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, memproklamirkan firman Tuhan, itu namanya hagah, merenungkan. Makanya tahun ini kita sebut dengan tahun memperkatakan firman Tuhan. Ini adalah ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, maka tahun ini
akan menjadi tahun mujizat, tahun terobosan, tahun kesembuhan, tahun pemulihan, tahun di mana semua yang pernah hilang dalam hidupmu dikembalikan Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Mari praktek Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk di grup kami, grup Speak the Word. Dan itu ada teman-teman yang sudah 1 tahun menghafal, memperkatakan firman Tuhan. Mereka masih tetap setia menghafal firman Tuhan. Nah, saya percaya mereka akan mengalami mujizat every minute, every day dalam hidup mereka. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, mempercayainya. Yang pertama adalah memberikan waktu membaca firman. Memberikan waktu mendengarkan firman. Yang kedua, merenungkannya. Yang ketiga, mempercayainya. Wow. Makanya mujizat terjadi itu ketika Anda believe, percaya, mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Makanya ada bahasa, Tuhan berkata kepada murid-murid, kamu kurang percaya. Mereka percaya tapi kurang. Itu dihitung tidak percaya. Ada banyak umat Allah yang kurang. Masa sih? Apa ini bisa terjadi? Masalahku besar, Pak. Dia orang percaya tapi kurang percaya. Itu dihitung tidak percaya. Yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu mempercayai Tuhan 100%. Amin. Setiap saudara yang saya mempercayai Tuhan 100%, maka Anda akan menarik seluruh intervensi sorga turun dalam hidup. Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16 berkata, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sebab ada orang yang tidak percaya tentang pemberitaan salib ini. Ada kalanya firman Tuhan disampaikan, ada orang yang tidak percaya. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang keempat, karena mereka ditentukan untuk binasa. Kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi orang-orang yang akan binasa. Haleluya. Bahkan Yesaya sendiri berkata, mereka tidak percaya tentang nubuatan dari nabi-nabi ini. Hamba-hamba Tuhan hari ini yang menyampaikan firman, ada jemaat yang tidak percaya. Mereka lebih percaya kekuatannya, kepintarannya, kegantengannya, pengalamannya, daripada mempercayai firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita berkata firman Tuhan lebih berharga daripada permata, maka lebih mempercayai firman daripada harta, daripada permata. Karena harta, permata bisa habis. Tapi firman Tuhan itu menciptakan permata, menciptakan harta, menciptakan langit, bumi, segala isinya. Roma pasal 4, 17 berkata, firman Tuhan menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada akan diperbaiki kembali normal, bahkan lebih baik dari yang kemarin. Katakan amin 2 triliun kali. Haleluya. Amin. Kalau yang pertama adalah memberikan waktu, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua merenungkan, ketiga mempercayainya, keempat mentaatinya. 5M saudara ya. Mentaatinya. 1 Korintus 7 ayat 19 berkata begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Wow. Kata taat itu luar biasa dalam tulisan Indonesia. Baca dari depan sama, dari belakang ke depan juga sama. Kata taat dalam bahasa Inggris dipakai kata obedience, obey. Tapi bahasa Indonesia luar biasa taat. Dari depan sama, taat. Dari belakang ke depan juga sama. Nggak mungkin Bapak Ibu dari baca dari belakang ke depan, jadinya atut. Tidak kan? Taat itu artinya melakukan sama persis seperti yang Tuhan suruh kita lakukan. Tanpa mengurangi sedikit nilainya. Dan cari orang-orang yang taat hari ini langka. Kalau ada pun susah dapat. Tapi saya percaya grup Zoom ini yang ada di Zoom langsung, ada di Facebook, Tuhan dapati bahwa kita adalah orang-orang yang taat. Amin. Haleluya. Alkitab berkata begini, salah satu hal yang Yesus lakukan dalam Filipi pasal 2, ayat 1-12, ayat 5, 6, dan 7 berkata gini, Yesus turun dan mendemonstrasikan ketaatan, taat sampai mati. Kita ini belum taat sampai bercucuran darah. Kita ini cuma taat
Bapak Ibu jangan taat karena saya mau sesuatu. Kalau saya nggak dapat sesuatu, saya nggak mau taat. Itu taat karena Bapak Ibu memperalat Tuhan. Tapi orang taat karena cinta beda. Itu bisa sampai mati seperti Yesus. Mentaatinya. Itu adalah kekuatan untuk mendapatkan kekuatan kemuliaan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat kekuatan, Bapak Ibu bisa melewati masa-masa sulit. Dunia berkata, ini masa sulit, ini bukan krisis ekonomi aja. Ini krisis kesehatan. Tapi saya beritahukan ini tahun mujizat bagi Anda. Ini tahun terobosan bagi kita. Ini tahun pemulihan bagi kita. Ini tahun berkat bagi kita. Kenapa? Karena firman Allah memperbaiki yang tidak teratur jadi teratur. Yang gelap ada terang. Yang tadinya tidak ada dijadikan ada. Firman Allah ketika diucapkan dari mulut kita jadi kekuatan, jadi kemuliaan. Yang pertama, siapkan waktu mendengarkan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kemudian saudara dan saya apa? Yang ketiga itu adalah apa? Saudara mempercayainya. Yang keempat adalah mentaatinya. Yang kelima, menyebarluaskannya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Ingat, firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu kalau dengar firman, Bapak Ibu disembuhkan. Tujuan daripada Bapak Ibu disembuhkan adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Tujuan daripada kita diberkati adalah memuliakan Yesus. Makanya kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 11 ayat 4, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, menyatakan kemuliaan Allah. Artinya Tuhan kalau sembuhkan seseorang, tujuannya supaya kita memuliakan Yesus. Kalau kita diberkati, tujuannya memuliakan Yesus. Amin. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ya. Tujuan daripada kita dipromosi memuliakan Yesus. Semua yang kita dapat harus memuliakan Yesus. Jadi kalau hati seseorang belum siap memuliakan Tuhan, maka jawaban tertunda. Karena kita akan sombong dengan itu. Kita akan mempermalukan nama Tuhan dengan itu. Kenapa doa kita begitu panjang? Karena Tuhan lihat hati kita. Siap enggak memuliakan Tuhan dengan itu? Coba Bapak Ibu periksa di situ. Maka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Ayo bersaksi. Wahyu 12 berkata, salah satu senjata untuk mengalahkan Lucifer, mengalahkan setan sinaga tua itu adalah perkataan kesaksian mereka. Mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba pertama, perkataan kesaksian yang ketiga, tidak menyayangkan nyawa sampai maut. Kisah Rasul 12 ayat 24 berkata, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Hari ini Bapak Ibu salah satu nubuatan yang Tuhan taruh di hati saya untuk lepaskan di tahun 2021 adalah bahwa firman Tuhan tidak hanya dikonsentrasikan di gedung-gedung gereja, tapi firman Allah akan banyak disebarkan melalui media-media daring, media-media online, sehingga seluruh dunia akan dijangkau oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatan firman Tuhan bahwa bumi akan penuh dengan pengenalan akan Allah seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan ini sedang terjadi. Kita duduk di tempat ini, ada teman-teman kita yang di Amerika, ada teman-teman kita yang di Holland, ada teman-teman kita yang di Kongo, ada teman-teman kita yang di KL, ada teman-teman kita yang di Sydney, Melbourne, Brisbane, ada yang New Zealand, ada yang Taiwan. Yang tadinya kita cuma hanya di 4 kota gereja, sekarang ini saudara saya bisa duduk di Makassar dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu tulis itu, puji Tuhan. 20 triliun kali. Haleluya. Apakah kita lebih mengejar permata atau firman Tuhan? Itu pertanyaan. Yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Satu saat ada seorang teman saya, hamba Tuhan, berkata, Pak Pendeta, saya punya beberapa pekerja, dan ketika mereka belum diberkati Tuhan, hampir setiap hari mereka datang doa di gereja. Bahkan kalau dia laki-laki, ibadah wanita pun dia datang. Kalau dia perempuan, ibadah pria pun dia minta ikut. Tapi ketika mereka diberkati Tuhan,
1-2 minggu. Kemudian saya telepon mereka. Dan ketika diangkat, dia berkata, maaf Pak Pendeta, tokonya rame. Kalau ditinggalkan, kehilangan omset Pak. Lalu ketika Pak Pendeta itu selesai, Tuhan bilang kepada dia, mereka hanya memperalat aku untuk cari permata, bukan cari hatiku atau firmanku. Beberapa tahun kemudian, hamba Tuhan ini cerita lagi. Orang ini mereka kemudian datang. Habis, bis. Dan mereka datang, mereka ngaku. Kita ketika diberkati, kita lupa Tuhan. Dan Tuhan izinkan habis, supaya kita cari Tuhan kembali. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, betapa bodoh ya manusia. Harusnya ketika diberkati, kita datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan waktu habis baru datang cari Tuhan. Kita ini selalu kasih yang sisa-sisa bagi Tuhan. Sisa makan bakso, uang kembaliannya kita kasih persembahan, itu kan sisa-sisa. Makanya di tempat kami, kalau ada yang doa, saya katakan jangan doa, kamu bilang persembahkan yang terbaik, tapi kamu kasih sisa kembalian dari makan nasi goreng. Kita kasih sisa waktu untuk Tuhan. Kita kasih sisa-sisa nafas untuk Tuhan. Satu saat saya pergi doa seseorang, kabel di badan-badannya. Lalu dia tarik, Pak Pendeta, saya janji Pak Pendeta, kalau saya sehat, saya mau melayani Tuhan. Saya bilang ini, maaf Pak, Bapak jangan ancam Tuhan. Waktu Bapak ganteng, waktu Bapak diberkati, Bapak nggak kasih tenagamu, kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Setelah Bapak nafas Bapak satu-satu, kabel di mana-mana, baru Bapak berkata, kalau saya sembuh, kenapa nggak sehat-sehat melayani Tuhan? Kenapa waktu nggak diberkati-berkati melayani Tuhan? Tuhan kan tahu hati saudara. Makanya ada lagu yang hari-hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Harta, kekayaan, kedudukan adalah fasilitas untuk kita melayani Tuhan di muka bumi. Amsal 21 ayat 1. Pertanyaannya sederhana tadi, apakah kita lebih mengejar permata atau firman Tuhan? Yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Bapak Ibu jawab di situ. Boleh tulis di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu sedang mengejar permata atau mengejar firman Tuhan? Bapak Ibu tulis, saya sedang kejar permata atau firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Wow, saya kejar firman Tuhan, saya kejar Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory to God. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya kekayaan besar? Tulis di situ, saya mau. Tulis di kolom komentar, berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya perak dan emas yang bertimbun-timbun? Angkat tangan. Dan tulis di situ, saya mau. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya nama baik? Katakan, saya mau punya nama baik. Kalau ada orang yang cerita Bapak Ibu macam-macam, Bapak Ibu marah, kan Bapak Ibu gua tersinggung. Kenapa? Nama baikku tercemar. Berapa banyak yang mau punya nama baik? Katakan, saya mau punya nama baik. Berapa banyak yang mau dikasihi orang? Saya mau dikasihi orang, semua orang mau dikasihi orang. Tapi mari saya beritahukan, ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik daripada dikasihi orang. Ada yang lebih baik daripada perak dan emas. Yaitu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik daripada yang dikasihi orang. Ada yang lebih baik daripada perak dan emas. Yaitu saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Wow, wow, wow.
Dan perkenanan Tuhan datang ketika Bapak Ibu menjadikan firman Tuhan lebih berharga daripada permata. Haleluya.